dengan kajian rutin Sirah Nabi Muhammad SAW bersama Ustadz Ridwan Hamidi. Pertama-tama tentu saja marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, hingga kita semua yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian, materi lalu itu insya Allah sudah membahas tentang majlis Rasulullah ya, Ustaz ya. Yang penuh dengan suasana amanah, penuh kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai, saling pemaaf, gitu ya. Pembicaraannya di majlis itu terkendali, dan lain-lain hal yang mulia yang beliau contohkan. Mudah-mudahan secara bertahap kita dapat mentauladaninya. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan lanjutkan dengan materi Sirah Nabawiyah berikutnya. Namun mari kita mari kita buka dulu majelis ini dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz dipersilahkan untuk menyambungkan materi yang kemarin dengan yang sekarang. Fadhil. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kembali kita bisa sama-sama belajar, dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari kajian Sirah Nabawiyah yang diambil dari kitab Tahdhibus Sirah An-Nabawiyah yang merupakan karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan di siang ini, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya. Yang terakhir, bahasan sebelumnya adalah bahwa ilmu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu yang berisi dan mengantarkan orang pada kebahagiaan dan keselamatan dunia maupun akhirat. Dan sebelum itu disampaikan bahwa Nabi SAW memiliki kesempurnaan akhlak dan keindahan fisik. Jadi menggabungkan lahir dan batin, ya. Kebaikan lahir dan batin. Nah, ini bahasan yang terakhir kita bahas pertemuan yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bahasan berikutnya yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Di sini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan wa huwa ummi. Beliau adalah seorang yang ummi. Ummi itu artinya beliau orang yang tidak bisa tulis baca. Tidak bisa membaca maupun tidak bisa menulis. Dan itu kalau kita lihat dalam Sirah Nabawiyah bukan sesuatu yang aib ketika masyarakat hidup di tengah-tengah masyarakat yang kondisinya seperti itu. Kita bisa lihat di sebagian masyarakat kita, ada orang-orang berangkat dari keluarga atau mungkin dari kampung yang masyarakatnya rata-rata ummi, tidak bisa tulis baca. Ada yang sudah agak lumayan, pendidikan terakhirnya hanya SD yang bisa tulis baca. Artinya tidak 100% tidak bisa tulis baca sama sekali, tapi kebanyakan tidak bisa tulis baca. Ada yang bisa tulis baca tapi jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya sangat minim atau sangat sedikit. Nah, itu yang terkait dengan istilah ummi. Jadi pada saat kita menyebutkan ummi, itu bukan merupakan aib ketika itu ada pada sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tadinya ummi, kemudian dalam perjalanan waktu terus belajar, itu hal yang biasa.
ya biasa kita temukan. Ya kalau kita semua tuh juga aslinya memang tidak bisa tulis baca, tapi kemudian yang kurikulum pendidikan yang ada perlu ditargetkan gimana caranya supaya pada usia SD sudah bisa calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Itu fenomena umum. Dan di masyarakat sahabat juga begitu. Makanya Nabi SAW mengentaskan kondisi seperti ini dengan cara yang beragam. Di antaranya adalah tawanan perang. Ada tawanan perang yang diizinkan, dibebaskan dengan syarat mengajar, membaca, menulis. Jadi kalau sudah bisa mengajar dan membaca, menulis, dan sampai bisa, 12 orang bisa, maka mereka dibebaskan. Jadi dibebaskannya dengan bukan dimerdekakan, tapi dengan membebaskan orang dari buta huruf. Nah, di sini wahwa ummi la yaqra'u wa la yaktub. Supaya tidak membuat penafsiran yang bermacam-macam. Ummi itu artinya apa? La yaqra'u, tidak membaca, ini tidak bisa membaca, wa la yaktubu, dan tidak bisa menulis. Wala mu'allima lahu minal bashar. Dan tidak ada pengajar, tidak ada orang yang mengajarkan beliau dari kalangan manusia. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa atahu Allahu ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Dan Allah memberikan kepadanya, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hal-hal yang tidak diberikan kepada seorang manusia pun. Waqtarahu ala jami'il awwalina wal akhirin. Dan Allah memilih dari semua, Allah memilih dari semua manusia, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Awwalin dan akhirin. Salawatullahi wassalamuhu alaihi da'imina ila yaumiddin. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat. Nah, ini berkaitan dengan sosok Nabi SAW yang tidak bisa tulis baca. Sahabat juga mayoritas tidak bisa tulis baca. Tapi terus ada program, ada usaha untuk mengentaskan kondisi tersebut. Dan akhirnya kita kenal para sahabat, mengenal ilmu pengetahuan dengan luar biasa, dan Nabi SAW ketika pertama kali menerima wahyu juga berhubungan dengan ini. Iqra, bacalah. Sehingga Islam ini sangat erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Yang salah satu sarannya adalah dengan membaca. Ayat pertamanya Iqra. Nabi SAW diutus kepada umat yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi bukan berarti dibiarkan begitu terus. Ada upaya untuk mengentaskan kondisi tadi. Gimana caranya itu nanti bisa berkembang seiring perkembangan zaman. Sekarang misalnya kurikulumnya dibenahi. Gimana caranya agar orang bisa kenal tulis baca sejak dini. Kemudian dan seterusnya. Itu semua teknis. Nah, selanjutnya kita lihat pada paragraf berikutnya. Sabata fis sahihi. Nah, ini selanjutnya pada paragraf berikutnya. Sabata fis sahih. Sabata itu hanya telah tetap, maksudnya telah disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang dia maksud di sini, hadis sahih riwayat siapa? Nah, kita coba lihat di sini catatan kakinya di catatan kaki nomor 118 ada tulisan Sahihul Bukhari lalu nomor 3561
Shahihu Muslim nomor 2309. Berarti yang dimaksud di situ terdapat dalam hadis yang sahih. Maksudnya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, penggunaan istilah seperti ini, istilah yang biasa dikenal di kalangan para ulama. Jadi tidak harus disebutkan sahihain. Boleh juga disebutkan dengan ungkapan fis sahih. Terdapat dalam hadis yang sahih. Nah, nanti keterangannya sahihnya itu dari kitab apa saja. Nah, kalau yang sekarang kita lihat di sini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan kalau sudah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, berarti tingkat kesahihannya berada pada puncaknya. Karena tingkat kesahihan itu ada beberapa level. Tingkat paling tinggi, tingkat yang barusan kita sebutkan, yaitu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tingkat kedua yang terdapat di Sahih Bukhari, tingkat ketiga yang terdapat di Sahih Muslim. Ini di Sahih Bukhari tanpa Sahih Muslim, atau Sahih Muslim tanpa Sahih Bukhari. Nanti tingkatan keempat gimana? Yang terdapat dalam kitab-kitab hadis yang lain. Di Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Malik, dan seterusnya. Nah, itu kitab-kitab yang juga menjadi tempat kita bisa menemukan hadis sahih. Semuanya masuk kategori sahih. Sehingga kalau pada saat kita mengetahui tingkatan ini, berarti hadis yang disebutkan di sini ini hadis yang tidak membuka ruang untuk kita meragukan, karena sudah berada pada level yang tertinggi, tingkat kesahihannya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat yang tinggal bersama Nabi SAW sejak usia 10 tahun dan tinggal bersama Nabi SAW selama 10 tahun. Jadi kira-kira sampai usia 20 tahun Anas bin Malik tinggal di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak Nabi SAW awal hijrah tiba di kota Madinah sampai beliau wafat. Dan ini menjadi salah satu keunggulan sahabat Anas bin Malik dengan usianya yang masih belia saat itu dan bisa dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkesempatan untuk melihat banyak hal. Karena tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak berkhidmat membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usia 10 tahun. Sekarang ini kalau usia 10 tahun kira-kira seusia anak SD. Anas bin Malik sudah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu dan menerima banyak hal. Kadang mendengar nasihat, taujihat, arahan, kemudian mendengarkan khutbah, ceramah, mendengarkan ujangan, mendengarkan teguran Nabi SAW kepada sahabat dan yang lainnya, atau menyaksikan peristiwa-peristiwa yang tidak didapatkan oleh yang lain. Ya tentu juga tidak kita dapatkan karena kita terpisah oleh waktu yang sangat panjang, selain juga tempat. Nah, Anas bin Malik bercerita, Ma masastu, ini kata Anas bin Malik. Ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuh sehelai sutra pun yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini sedang menceritakan tentang sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fisiknya, telapak tangannya halusnya luar biasa. Bayangkan perbandingannya adalah dengan sutra. Kan jauh sekali. Ya, kalau kita membandingkan sesuatu yang lembut, saat caranya memang dengan sutra. Sutra itu
lembut, halus. Nah, kalau tangannya selembut itu berarti halus sekali. Dan yang menarik adalah Anas menceritakan ini untuk menggambarkan bagaimana kondisi yang mungkin belum tentu dialami oleh banyak sahabat yang lain, yaitu berjabat tangan. Karena bisa jadi kesempatan mereka untuk berjabat tangan dengan Nabi SAW belum tentu bisa mereka dapatkan, apalagi sahabat saja yang jumlahnya 120 ribuan, bisa jadi ada yang masih usia bayi, kemudian balita, berusia sekian tahun Nabi SAW wafat, ada yang sempat berinteraksi tetapi sangat sebentar, ada yang bertemu di sebuah kegiatan yang dihadiri oleh jumlahnya banyak, haji wada misalnya, ribuan. Mereka melihat Nabi SAW. Sementara Anas bin Malik yang tinggal di rumah Rasul SAW berkesempatan merasakan suasana ini. Nah, Anas menceritakan tentang telapak tangan Nabi SAW yang sangat halus. Dan hadis ini harus dipasangkan juga dengan hadis yang lain, bagaimana Nabi SAW kerja keras. Jadi kelembutan dan halusnya tangan Nabi SAW itu bukan karena dirawat, terus diberi minyak, diberi bedak, diberi ini, diberi itu, body lotion lah, atau apa namanya, supaya tangannya lembut. Tidak seperti itu. Kita tidak mendapati Nabi SAW orang yang sehari-harinya sibuk ngurusi tubuhnya, ngurusi supaya tangannya lembut, kemudian ngurusi rambutnya, ngurusi dan seterusnya. Enggak. Itu diurus, tetapi porsi untuk seperti itu tidak sebesar porsi untuk ngurusi umatnya. Porsi untuk ngurusi umatnya jauh lebih besar. Nah, kemudian yang berikutnya, wala syamamtu raihatan qad atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berikutnya. Dan saya juga belum pernah mencium semerbak aroma apapun, minyak wangi jenis apapun yang lebih harum daripada aromanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wangi. Wangi yang berbeda dengan minyak wangi yang ada dan dikenal pada umumnya. Ini kata Anas bin Malik. Jadi selain lembut, kemudian wangi. Ya maaf, kalau kita ini, tubuh kita ini cenderung bau. Coba kalau kita berkeringat siang begini, aktivitas sejak pagi, apalagi aktivitasnya keluar rumah, pergi ke sana, ke sini, sampai berkeringat, aktivitasnya wajar, biasa saja, dan kita juga bersyukur dapat kesempatan beraktivitas seperti itu, misalnya dalam rangka mencari nafkah, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka untuk kebaikan-kebaikan. Dan kita juga memaklumi kalau ada yang berkeringat, bau. Memang lumrah manusia umumnya begitu. Tapi Nabi SAW tidak, wangi. Nah, kemudian Anas bin Malik menegaskan atau menguatkan hal tersebut dengan menyatakan, laqad qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah berkhidmat. Saya telah berkhidmat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Selama 10 tahun. Ini berkhidmat, melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau jadi pembantu, apalagi pembantu dalam waktu lama, sampai 10 tahun. Bisa jadi pernah mengalami masa-masa tidak menyenangkan.
disentak, dibentak, dipelototi, dimarahi, dan seterusnya. Apalagi ada sebagian yang memang tabiatnya begitu. Jadi sangat mudah sekali marah. Sangat mudah sekali emosi. Bahkan kadang-kadang kotoran di jamban disebutkan. Saking seringnya, lalu sampai orang menyifati dirinya dengan si mulut jamban. Karena mengucapkan kotoran itu ringan, enteng. Dan biasanya orang berani melakukan seperti itu kepada orang-orang yang berada di bawahnya, termasuk pada pembantunya. Jadi, termasuk kepada pembantunya, dengan entengnya bisa marah-marahi, nyebut kotoran di jamban, nyebut hewan, binatang berkaki 4, dan seterusnya. Dan kalau di rumah dengan pembantu, peluang melakukan seperti itu bisa lebih besar karena tidak ada orang lain. Keluar aslinya. Kalau yang suka marah, ya keluar aslinya. Yang suka mencaci maki, keluar aslinya. Makanya orang-orang dekat, ya, pembantu, termasuk sekarang misalnya ada supir, dan semacamnya, orang-orang yang tahu bagaimana karakter kebiasaan. Nah, kata Anas bin Malik, saya sudah berkhidmat untuk Rasul SAW selama 10 tahun. Lalu coba lihat, fama qala li qad uffin. Ini kata Anas bin Malik. Saya sudah berkhidmat selama 10 tahun, dan selama 10 tahun itu saya tidak pernah sama sekali mendapati beliau mengatakan kepada saya dengan kata uff. Uff itu artinya membentak. Ya. Yang namanya membentak itu, tapi yang cukup dengan satu kata. Itu ungkapannya bisa macam-macam. Bisa, heh. Hanya bisa, heh, tapi suaranya dengan intonasi yang kuat, meninggi, dan orang bisa merasakan ada suara membentak. Nah, itu saja nggak dilakukan. Apalagi kalau sampai, ya tadi, caci, maki, kemudian ucapkan kata-kata kasar, menyebutkan kotoran, ya, di jamban, itu tidak keluar. Hanya cuma ya, itu tadi, membentak, tapi dengan ini adalah ungkapan kekesalan yang dengan bahasa kita bisa macam-macam. Ini tidak pernah dilakukan, kata Anas bin Malik. Kemudian lanjutannya, wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Dan beliau juga tidak pernah mengatakan atas sesuatu yang saya lakukan, lalu menanyakan, kenapa kamu lakukan? Bisa sambil dibentak, bisa sambil dicaci maki, dimarah-marahi. Nah, Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Kata Anas bin Malik, ini selama 10 tahun. Tidak pernah seperti itu. Kemudian, wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kada. Kemudian, tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang belum saya kerjakan, tidak saya kerjakan, lalu mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan? Jadi nggak disentak, nggak dimarah-marahi, nggak dicaci maki, nggak sama sekali. Ya. Ini
menunjukkan bagaimana sifat atau karakter Nabi SAW yang luar biasa. Beliau sangat ramah pada orang. Nah, dalam hadis ini kita belajar bagaimana Nabi SAW memiliki akhlak yang luar biasa. Orang bisa menahan marah dalam waktu yang lama. Itu hanya orang-orang yang betul-betul kuat. Kuat mentalnya, intinya bukan kuat fisiknya. Coba banyak kita temukan ada orang kuat fisiknya, kekar, olahraganya juga tiap hari, rutin terjaga, dan kemudian postur tubuhnya juga ideal, tapi ngamuan, emosian. Jadi kalau disinggung sedikit marah, disinggung sedikit ngamuk. Apalagi dengan kondisi fisiknya seperti itu, bukan cuma marah dan ngamuk dengan lisan, tapi bisa menggunakan anggota badan. Nabi SAW tidak melakukan itu. Bagi kita, ini adalah contoh pembelajaran luar biasa, sangat berharga. Kita perlu belajar dari Nabi SAW bagaimana beliau mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang yang sangat ramah, sopan, halus. Dan ini tentu sekali lagi menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita harus bekerja keras mengarah ke sana. Maka salah satu di antara pelajaran dari hadis ini, kita belajar mengendalikan emosi. Ayo kita semua sama-sama belajar. Ya, kita semua menyadari masing-masing kita. Ya, tentu termasuk saya juga. Bahkan saya yang paling pertama harus banyak belajar bagaimana mengendalikan emosi, nggak cepat marah, tidak mudah tersinggung, nggak ngamuan, nggak cepat emosi untuk hal-hal yang sebetulnya memang harusnya kita menahan emosi. Beda dengan kalau kita berada pada kondisi yang di situ harus marah. Misalnya, ada orang melecehkan agama Allah SWT, lalu kita marah. Ada orang melecehkan syariat, melecehkan agama, misalnya yang dilakukan oleh buzzer. Itu wajar kalau seandainya umat Islam marah, tersinggung. Karena apa? Karena penghinaannya terhadap agama. Meskipun orang yang dituju itu bisa jadi orang yang kita tidak kenal sama beliau. Ada yang tidak kenal secara pribadi, ya kita tahu bahwa beliau ini seorang tokoh misalnya, atau pimpinan pesantren. Kita tidak mempersoalkan siapa yang ditujunya. Tapi yang kita persoalkan adalah syariatnya. Artinya, kalau itu ditujukan kepada siapapun, misalnya kalau tadi kepada pimpinan pesantren, kalau kesempatan yang lain kepada tokoh organisasi ormas Islam, organisasi masyarakat Islam. Ada pada kesempatan sebelumnya pada tokoh partai politik, kesempatan sebelumnya lagi pada pejabat publik, kesempatan sebelumnya penghinaannya kepada siapapun, tapi dasarnya karena agama yang menyebabkan murtad, ya, menyebabkan keluar dari Islam karena penghinaan terhadap agama ini. Nah, kita wajar kalau kita marah, kita kesal, karena apa yang dihina agama. Orang yang dihina bisa jadi tidak ada hubungan dengan kita dari sisi kita belum pernah kenal, tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan karena kebetulan sama-sama satu lembaga misalnya. Ya, tapi ini masalahnya agama yang dihina, syariat yang dihina, maka kita tersinggung dan kita marah. Nah, itu
Contoh belajar kita mengendalikan marah. Di situ bisa kita marah. Nah, masalah cara mengungkapkan kemarahan, nah itu nanti kedua. Tapi marahnya itu dibenarkan. Kita marah. Marah terhadap kemungkaran. Marah terhadap buzzer-buzzer yang radikal dan intoleran. Buzzer-buzzer yang selalu menebarkan permusuhan, anti kedamaian. Buzzer-buzzer dan seterusnya. Yang itu berulang-ulang, maka kemudian wajar kalau orang marah. Orang marah karena apa? Ini berulang, bukan pertama kalinya. Cuma korbannya yang kali ini A, sebelumnya B, sebelumnya lagi C, nah itu cuma teknis saja. Tapi ini menjadi kebiasaan. Maka, kalaupun pelakunya siapapun, ya kebetulan yang baru hangat beberapa waktu yang lalu buzzer, dan itu kesekian kalinya, karena ini bukan pertama kalinya buzzer melakukan penghinaan terhadap agama Islam, terhadap tokoh Islam, terhadap syariat Islam, ya, tapi sudah pernah ada penghinaan sebelum-sebelumnya, maka itu hanya cuma kebetulan contoh. Ya. Contoh untuk memudahkan, menyederhanakan pembahasan tadi yang kebetulan dekat. Ya. Tentu tidak dimaksudkan hanya cuma buzzer, ya, termasuk juga yang mendanai buzzer, yang bekerja sama dan kemudian orang di belakang mereka yang ikut juga terlibat. Nah, itu juga wajar kalau kita marah atas penghinanya terhadap agama. Nah, di situ Nabi SAW mengajar kepada kita. Di situ marah. Dan beliau mengajar kepada kita marah ketika syariat Allah SWT dihina. Tapi, kalau cuma urusan yang sepele, masalahnya berhubungan dengan pribadi, Nabi SAW tidak marah. Maksudnya berhubungan dengan pribadi itu, misalnya berhubungan dengan harta pribadi, berhubungan dengan benda milik pribadi, berhubungan dengan ada hal-hal yang sangat pribadi, dan itu tidak dikaitkan dengan syariat. Urusannya pribadi. Tapi ketika ini berhubungan dengan syariat, nanti wajar kalau itu muncul kemarahan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita kapan marah dan kapan tidak marah. Dan apalagi yang ditemui seorang pembantu atau orang yang berkhidmat pada beliau di usia belia, usia anak-anak. 10 tahun itu masih anak. Kalau keliru, ya diingatkan. Kalau salah, dinasihati. Tidak perlu ada cacian, makian, apalagi tadi menyebutkan kotoran di jamban. Tidak perlu, karena anak nggak ngerti. Bisa jadi pada kondisi seperti itu belum paham dan harus diingatkan. Ya ingatkan, dinasihati atau ditanya, sudah dikerjakan belum? Seperti yang Nabi SAW pernah lakukan pada Anas bin Malik. Artinya tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada sumpah serapah, tidak ada apalagi pukulan tendang. Nah, kita ini hidup di zaman pengendalian emosi menjadi satu kebutuhan yang luar biasa. Nah, ini ulasan kita untuk kesempatan di siang ini. Insya Allah bahasan tentang sifat Nabi SAW sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya nanti akan ada bahasan berikutnya berkaitan dengan mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallah Ustaz. Pak Ibu semua tadi sampai